Saudara, Dinas Perhubungan DKI Jakarta sedang memberlakukan uji coba sistem satu arah ataupun one way yang diberlakukan dari tanggal 6 Januari 2026 sampai dengan tanggal 20 Januari 2026. Yang kemudian ini juga sudah dipasangkan banner yang cukup besar untuk peringatan kepada para pengguna lalu lintas. Bagaimana peraturannya? Jadi untuk saat ini di belakang kami ini merupakan para pengendara dari arah Salemba Tengah atau di depan kami saat ini merupakan para pengendara dari arah Percetakan Negara. Yang biasanya para pengendara yang dari arah Percetakan Negara ini bisa lurus langsung ke jalan Salemba Tengah, untuk saat ini sedang melakukan sistem satu arah yang kemudian dari pengendara dari arah Percetakan Negara ini perlu melintas lebih dahulu ke Jalan Paseban Raya. Yang kemudian untuk saat ini pun para pengendara ini sudah dia lakukan pengaturan oleh para petugas yang sudah dikerahkan untuk mengatur arus lalu lintas, dan juga sudah dipasangkan beberapa kon-kon orange untuk mengatur sejumlah arus lalu lintas. Adanya pemberlakuan uji coba sistem satu arah ini guna untuk mengurai kepadatan, karena biasanya di jalan Salemba Tengah ini selalu terjadi kepadatan kendaraan pada keberangkatan sekolah, keberangkatan kerja, hingga beberapa aktivitas di pagi hari dan juga di sore hari pada saat kepulangan kerja dan juga kepulangan sekolah. Dari Jakarta, Hendri Afrila dengan juru kamera Dede Dudi, iNews melaporkan. Pemirsa, pernikahan yang selama ini dianggap sebagai urusan pribadi kini bisa berujung pidana. Dalam KUHP baru, bila tidak taat aturan, pernikahan siri dan poligami bisa dipenjara sampai 6 tahun. Pernikahan siri dan poligami atau memiliki lebih dari satu istri kini bisa dipidana. Aturan ini tertulis dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP baru dan sudah berlaku sejak tanggal 2 Januari lalu. Sebenarnya negara tidak melarang nikah siri atau poligami asalkan saat melakukan hal itu kedua pasangan atau salah satunya tidak terikat perkawinan sah dengan yang lain. Penjara menanti apabila poligami dilakukan tanpa izin dari pengadilan. Selain itu, jangan coba-coba menyembunyikan status suami atau istri bila tidak ingin mencicipi dinginnya lantai penjara. Hukuman pidana penjara pelaku nikah siri atau poligami tanpa izin tidak main-main, mulai dari 4 tahun hingga 6 tahun penjara. Tentu saja, beragam tanggapan muncul setelah aturan ini berlaku. Salah satunya dari Majelis Ulama Indonesia. MUI meminta pemerintah agar tidak mempidanakan pernikahan yang jelas-jelas sah di mata agama. Mempidanakan nikah siri dengan dasar pasal 402 KUHP adalah tafsir yang keliru dan tidak sejalan dengan hukum. Menikah adalah ibadah, namun menurut KUHP baru bila dilakukan secara diam-diam atau bila pernikahan itu dibalut penipuan yang datang bukan lagi pahala dan berkah, tetapi bisa pasal-pasal pidana yang berujung penjara. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, nama komika Panji Pragiwaksono kini menjadi buah bibir masyarakat. Warga asal Tanah Toraja berunjuk rasa di depan gedung Mabes Polri. Mereka menuntut Polri mengusut dugaan penghinaan adat Toraja oleh komedian Panji Pragiwaksono. Ikatan Mahasiswa dan Pemuda Toraja Selasa pagi menggelar unjuk rasa di depan gedung Mabes Polri Jakarta. Mereka menuntut Polri untuk mengusut dugaan penghinaan adat Rambu Solo Toraja dalam materi stand-up komedi Panji Pragiwaksono. Diketahui materi stand-up komedi yang dimaksud merupakan materi stand-up Panji Pragiwaksono di tahun 2013 silam. Di Toraja, dan ini pasti ada yang tahu, kalau ada anggota keluarga yang meninggal, makaminnya itu pakai pesta yang mahal banget, bener nggak gue? Iya kan? Bahkan banyak orang Toraja yang jatuh miskin habis bikin pesta untuk pemakaman keluarganya. Sebelumnya, warga Tanah Toraja sudah melaporkan Panji ke Polda Sulawesi Selatan pada bulan November 2025 lalu. Namun hingga kini masih dalam penyelidikan. Panji sendiri sudah sempat meminta maaf kepada masyarakat Toraja. Dari Jakarta, Helmi Sajanbati, iNews melaporkan. Pemirsa, masalah sampah di Tangerang Selatan, Banten belum kelar juga. Kali ini tumpukan sampah setinggi 2 meter sampai menutup jalan dan memicu kemacetan. Ya, seperti inilah gunungan sampah rumah tangga di Jalan Otista Raya, Ciputat, Tangerang Selatan, tepatnya di pintu samping Pasar Cimanggis. Gunungan sampah meluber ke bahu jalan dan memicu kemacetan. Bau sampah busuk menyengat membuat tidak nyaman pedagang yang berjualan di pasar. Pembeli pun kerap urung berbelanja karena tidak tahan dengan bau sampah yang menyengat. Persoalan sampah di Tangerang Selatan bukan kali pertama saja.
Krisis sampah berkepanjangan di Tangerang Selatan telah terjadi berbulan-bulan akibat kondisi TPA Cipecang yang overload dan harus ditutup. Menteri Lingkungan Hidup bahkan menegaskan akan ada ancaman pidana bagi wali kota Tangsel jika tidak bisa menanggapi krisis sampah. Ya, pemirsa, sudah ada Anissa Rizkia di Ciputat, Tangerang Selatan, Banten. Selamat siang Anissa, seberapa mengkhawatirkan tumpukan sampah bagi pengendara dan juga warga di sana? Ya, Wiki dan juga pemirsa tentunya sangat mengkhawatirkan kondisi tumpukan sampah yang ini merupakan imbas dari ditutupnya TPA Cipucang yang ada di Tangerang Selatan. Kalau saya bisa ajak juru kamera saya yaitu Ahmad Putra untuk menunjukkan kepada Anda, Wiki dan juga pemirsa, ini merupakan sampah rumah tangga yang bercampur dengan sampah plastik, kemudian tadi sempat diguyur hujan, aroma busuk tercium dari tempat saya melaporkan begitu pekat, begitu mengganggu, bukan hanya saya saja namun pengendara, baik itu pengguna jalan yang melintas di area Jalan Otista Raya ini merasa terganggu dengan aroma busuk ini. Sejak pagi tadi hingga siang hari ini aromanya begitu pekat tercium dan mengganggu tentunya bagi kami yang berada di sekitaran tumpukan sampah di wilayah Tangerang Selatan. Yang kita tahu bahwasannya saat ini upaya yang tengah dilakukan oleh pemerintah Kota Tangerang Selatan dengan bekerja sama dengan pihak pemerintah Kota Serang yang biasanya pembuangan sampah akhir ini dilakukan di TPA yang ada di Cipucang, kini dialihkan ke TPA yang ada di Cilowong, Serang, Banten. Namun kuota yang diberikan ini hanya 500 ton per hari. Yang kita tahu menurut data ada sebanyak 1.300 ton sampah yang dihasilkan oleh warga di Tangerang Selatan setiap harinya. Itu artinya kondisi ini yang mengakibatkan tumpukan sampah terjadi di mana-mana, tidak hanya di tempat saya melaporkan di samping Pasar Cimanggis, namun juga di sejumlah titik yang ada di wilayah Tangerang Selatan. Selain itu juga dari Menteri Lingkungan Hidup juga akan memberikan ancaman minimal penjara 4 tahun kepada kepala daerah yang tidak bisa menangani pengelolaan sampah menurut Undang-Undang Pasal 40. Dan tidak hanya warga yang ada di sekitaran lokasi tempat saya melaporkan, namun juga ini berdampak dengan para pedagang yang ada di Pasar Cimanggis. Bahwasannya lokasi ini merupakan pintu masuk di wilayah Pasar Cimanggis. Itu artinya banyak sekali para pengunjung yang biasanya berbelanja parkir di tempat tumpukan sampah ini berada, mereka harus beralih atau memilih ke pasar yang lain. Itu tentunya juga berdampak omset penjualan dengan para pedagang yang ada di Pasar Cimanggis ini dengan adanya tumpukan sampah. Untuk sementara, saya kembalikan kepada Wiki yang ada di studio. Anissa, terima kasih atas informasi yang Anda sudah sampaikan. Selamat bertugas kembali. Sementara itu, pemirsa, sampah warga menumpuk di tempat penampungan sementara Sukmajaya, Kota Depok, Jawa Barat, mengakibatkan bau yang menyengat. Penuh tumpukan sampah akibat pengangkutan ke tempat penampungan akhir di Cipayung telah berlebih. Sampah rumah tangga di Jalan Madrasah Bakti Jaya Sukmajaya, Kota Depok meluber hingga menutupi akses warga. Bau menyengat telah muncul bahkan hingga mengganggu warga. Sejumlah gerobak sampah terparkir di pinggir jalan karena tidak dapat melakukan pembuangan ke TPS. Pengiriman sampah terkendala kondisi TPA di Cipayung mengalami berlebihan. Sampah belum diangkut sejak 2 minggu lalu. Ya keganggu lah, kalau namanya bau kan udah nggak sedap di hidung, gitu doang. Nggak apa-apa, ya apa boleh buat emang udah bau udah apa, kalau ini kita bang diam doang udah. Cuma pengennya buru-buru ya, apa tuh dia. Pembuangan di satu titik membuat ratusan truk harus masuk secara bergantian dan menunggu waktu yang lama. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Beralih ke informasi lain, pemirsa, Presiden Prabowo Subianto meninjau tanam dan panen padi di Kecamatan Cilebar, Karawang, Jawa Barat siang ini. Presiden Prabowo tiba di area persawahan di Kecamatan Cilebar, Karawang, Jawa Barat untuk menyaksikan panen padi.
Presiden melihat langsung proses tanam padi menggunakan alat-alat pertanian modern. Selain menyaksikan tanam dan panen padi, Presiden langsung mendeklarasikan Indonesia swasembada beras pada tahun 2025. Deklarasi tersebut didasarkan atau berdasarkan pada data bahwa Indonesia tak lagi mengimpor beras pada tahun 2025. Target swasembada tercapai dalam 1 tahun dari sebelumnya rencana swasembada beras dalam 4 tahun.